Assalamualaikum. Malam ini Unda akan mempraktekkan ya tata cara membaca nyaring. Membaca nyaring dengan salah satu buku Baby All Baby ya. Teman-teman bisa nanti di rumah praktek menggunakan buku apa saja. Yang penting syaratnya ada 3 ya. Ada bukunya, ada yang membacakan, dan juga ada anak yang akan dibacakan buku ya. Simpel banget kan? Ya, simpel tapi kok kadang berat sekali ya. Berat sekali untuk dicoba ya, tapi it's okay. Nanti bisa dicoba ya. Dari sekarang ya, pokoknya harus cepet dicoba. Oke, ini contohnya ya. Bunda akan ambil dari Jilid Baby All Baby ya, salah satu buku dari Baby All Baby yang berjudul Bolehkah Aku Minta Rotinya? Ya, ini penulisnya Lee Son Ah ya, ilustratornya Jung Monju. Ini buku dari Korea ya, terjemahan dari Korea. Dan bagus banget isinya. Nanti teman-teman kalau mau kepoin buku bisa ke Mbak Ina ya, nanti langsung japri aja Mbak Inanya ya. Oke, Bunda mulai ya. Uap mengepul dari kukusan raksasa. Nenek Hoho sedang mengukus roti bulat. Wah, ada Nenek Hoho di sini sedang mengukus roti bulat, anak-anak. Ada berapa ya rotinya ya? Ya, jadi boleh banget ketika kita membaca nyaring ya, kita itu sambil mengartikan gambarnya ya, kita membantu mengartikan gambarnya. Oh, di sini ada Nenek Hoho nih. Oh, di sini ada roti. Rotinya ada berapa ya? Gitu. Jadi nanti anak bisa sambil belajar berhitung juga ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Oh, ternyata ada 6 roti ya. Lanjut ya. Aroma roti menguar kemana-mana, tercium oleh hewan-hewan penghuni hutan. Wah, aroma apa ini? Nah, gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan berbagai model suara ya. Itu roti, roti. Ya, jadi ini misalkan ada kelinci ya, di sini ada anak burung ya. Kita bisa bedakan suaranya ya. Kuda Nil bergegas mendatangi Nenek Hoho. Nenek, Nenek Hoho, bolehkah aku minta rotinya? Ya, kalau kuda Nil kan besar ya, ceritanya seperti itu. Dikasih nih sama neneknya. Oh, dikasih dong ya. Dikasih enggak? Dikasih dong ya. Jadi buku-buku yang untuk membaca nyaring ya usahakan yang memang gambarnya banyak ya, gambarnya banyak. Dan kalau bisa itu memang berfitur ya, seperti ini ya. Kalau yang seperti ini itu cocok untuk tumbuh kembangnya anak ya, dari usia 0 sampai 5 tahun biasanya ya, karena yang seperti ini tuh biasanya board juga. Ya, misalkan ini di sini Nenek Hoho tidak ada kan percakapannya. Nah, tidak ada percakapannya, tapi nanti kita bisa ya, kita bisa kasih percakapan sendiri. Ya, kita bisa kasih percakapan sendiri. Misalkan tadi kuda Nilnya minta roti, Nenek Hohonya bilang ya, ini rotinya, kamu dapat 1 bagian ya, misalkan seperti itu ya. Wah, ternyata roti yang 6 tadi ya diberikan ke kuda Nil 1, berarti rotinya tinggal berapa ya, misalkan seperti itu. Jadi ada apapun yang di dalam gambar itu kita coba explore ya bersama anak.
Ya, kita coba eksplor bersama anak. Misalkan kalau buku ini bisa nih sambil ngitung, ya udah kita manfaatin aja, ya kita maksimalin bukunya, nggak cuma untuk membaca nyaring ya, tapi kita juga untuk memaksimalkan belajar berhitung kepada anak ya. Oh ternyata ini rotinya tinggal 5 ya, ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Katak melompat-lompat ke arah Nenek Hoho. Nenek Hoho, bolehkah aku minta rotinya? Ya, kataknya bilang seperti itu. Dikasih nggak ya? Dikasih nggak ya? Nah, nanti anak-anak bakal bilang, dikasih bunda, dikasih. Ya, biasanya kalau anak-anak bunda gitu ya. Nanti nenek Hoho-nya ngasih ya. Oh ternyata rotinya tinggal berapa ya? Karena kataknya ada 2 ya, 1 katak dapat 1, maka rotinya tinggal 3 ya. Rotinya tinggal 3 di sini gitu ya. Ulat merayap menuju Nenek Hoho. Nenek Hoho, bolehkah aku minta rotinya? Ya, kata ulat. Oh, rotinya habis ya. Setelah dikasih ulatnya ya, ternyata rotinya habis ya. Nih, ulatnya ada 3 ya. Jadi pas tadi kan rotinya tinggal 3, maka 1, 2, 3 ya. Rotinya habis ternyata. Wah, uap mengepul dari kukusan raksasa. Nenek Hoho mengukus roti bulat lagi ya. Jadi karena rotinya habis ya, maka Nenek Hoho mengukus rotinya lagi gitu. Nanti dijelasin ke anak ya, kita ekspor bukunya semaksimal mungkin. Nah ini bisa sambil ngitung ada berapa roti yang dikukus lagi sama Nenek Hoho ya. Nanti anak-anak bisa sambil ngitung ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata ada 10 roti. Nah, terus di sini misalkan Nenek Hoho-nya bilang lagi ya, ayo makan roti, ayo makan roti kukus panas, kata Nenek Hoho ya. Hewan-hewan penghuni hutan mengerumuni Nenek Hoho. Nenek Hoho, bolehkah aku minta rotinya? Nenek Hoho, bolehkah aku minta rotinya? Nenek Hoho, bolehkah aku minta rotinya? Ya, jadi nih ada hewan berbaris ya. Nanti kita jelasin ke anak, nah ini loh hewannya pinter sekali ya, bisa berbaris kayak gini. Ada berapa coba hewannya? Yuk kita hitung bareng yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ada 9 penghuni hutan ya, hewan penghuni hutan datang ke Nenek Hoho mau meminta roti dan makan roti bersama. Tadi rotinya ada berapa ya? Ada 10 bunda. Biasanya kayak gitu kalau Mas Rafa. Ada 10 bunda. Oh ada 10, hewannya ada 9. Berarti yang satu buat siapa ya? Oh iya bunda lupa, ternyata buat Nenek Hoho. Ya gitu, jadi kita membaca nyaring ya dengan seekspresif mungkin ya, semaksimal mungkin. Kita buka mulut ya, kita buka a gitu ya, jadi enggak bukan ya, tapi misalkan bolehkah ya, jadi enggak bolehkah, bukan. Jadi kita juga harus semangat, kita harus semangat membacakan nyaring ke anak dengan intonasi yang jelas ya, dengan muka yang penuh ekspresi. Jadi kalau sedih ya kita ikut sedih, kalau nangis kita ikut nangis, kalau marah ya kita ekspresikan marah gitu.
Jadi anak ya dari situ mereka akan belajar juga ya, belajar mengolah emosi ya, mengolah emosinya mereka sendiri. Jadi mereka akan tahu, oh jadi kalau marah kayak gitu ya, oh jadi kalau sedih kayak gitu ya, gitu ya. Jadi nanti ketika kita ya sebagai orang tua misalkan mengekspresikan bentuk kesedihan, anak itu tahu kalau kita sedih, wah bunda lagi sedih, wah ini bunda lagi marah nih pasti nih ya, kayak gitu ya. Itu contoh membaca nyaring yang bisa dicoba teman-teman di rumah ya. Dicoba pakai teknik dari teman-teman sendiri. Yang penting tadi ya, intonasinya harus jelas ya, tidak berbelit-belit ya, tidak berbelit-belit, terus tidak mengeksplor menggunakan kata-kata yang sulit ya. Jadi yang sederhana aja, misalkan mau ngajarin anak warna juga bisa ya. Kan bukunya biasanya full color. Nah, itu bisa sambil kita ngajarin warna ke anak. Ya, jadi kita eksplor semaksimal kita mungkin ya, semaksimal kita dieksplor, bisa sambil belajar warna, belajar bentuk ya, dan lain sebagainya ya. Pokoknya banyak banget manfaat dari teknik dari membaca nyaring ya, dari membaca nyaring gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.